Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya Dewi di channelnya Story Horror. Kali ini saya akan melanjutkan kisah cerita yang kemarin, yaitu Lelembut Pengantar Emas. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, jika berkenan tolong di subrek, like dan share ya guys, supaya saya bisa lebih semangat buat ceritain kisah horor lainnya. Malam pun tiba, Kang Darman lalu mula meminta izin untuk beristirahat lebih dahulu kepada Murni. Murni kurang senang mendengar Kang Darman berkata seperti itu. Di pikirannya Murni menginginkan Kang Darman untuk memanjakan Murni malam ini. Namun, apalah daya, Kang Darman memang tahu bahwa dia tidak boleh menyentuh Murni, itulah syarat dari ratu. Murni lalu berpikir positif bahwa mungkin saja Kang Darman sangat lelah hari ini. "Kang, Murni buatkan teh ya Kang." "Murni buatkan dulu di dapur," ucap Murni. Murni pun segera pergi ke dapur untuk membuatkan teh untuk Kang Darman. Namun, tolong kami. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dari seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Sontak Murni kaget dan menjatuhkan gelas tehnya. "Siapa di sana?" tanya Murni sambil berjalan mendekat menuju arah suara. "Siapa itu?" "Kang Darman." "Kang, jangan bercanda Kang," tambah Murni. "Dan, Murni berteriak. "Kang Darman, ya ampun Kang, bikin kaget saja," ucap Murni. Kang Darman tiba-tiba berada di belakang Murni dan membuat Murni kaget. "Kenapa kamu teriak? Dan suara pecah apa yang Akang dengar tadi?" tanya Kang Darman. Murni lalu menjelaskan perihal suara yang meminta tolong saat dirinya membuatkan teh untuk Kang Darman. Murni pun lalu menunjuk ke arah belakang villa itu. "Kamu terlalu banyak menonton sinetron Neng," tambah Kang Darman. Murni kemudian dibawa oleh Kang Darman kembali ke kamarnya. Wajah Murni masih dihantui rasa takut perihal kejadian tadi. "Sudah Neng, kamu lekas tidur saja sekarang," ucap Kang Darman sembari mematikan lampu di meja dekat ranjangnya. Murni masih melamun dan merasa kalau suara itu bukanlah hayalannya saja. Keesokan harinya Kang Darman dan Murni duduk di meja makan untuk sarapan di pagi hari. Murni lalu membahas suara yang didengarnya bukanlah sebuah halusinasi belaka. Kang Darman tidak menyahuti perkataan Murni dan hanya memandang Murni dengan tatapan dengan penuh ketidakpercayaan. Singkat waktu Kang Darman kembali ke gunung di mana Ratu berada. Di sana Kang Darman bertemu kembali dengan Mbah. "Kedatanganmu kemari karena kau sudah mendapatkan syarat yang Ratu ajukan. Apakah aku benar wahai Darman?" tanya Mbah. Kang Darman mengangguk tanda setuju dengan pertanyaan Mbah. Lalu Kang Darman segera bersiap melakukan semedinya untuk bertemu dengan Ratu. Singkat waktu Kang Darman masuk ke dimensi di mana Ratu berada. Di sana Kang Darman menjelaskan perihal Murni Ang sudah Kang Darman siapkan untuk menjadi pelampiasan para dedemit dan lelembut bawahan Ratu. Kang Darman pun tak lupa bertanya hal apa lagi yang mesti diperbuat Kang Darman untuk dapat menjadikannya seseorang yang memiliki nama besar dan jabatan tinggi. "Darman abdiku, kau hanya perlu menunggu kuasaku berjalan. Tunggulah hingga waktunya telah tiba, jabatan dan ketenaran akan mengelilingi dirimu," ucap Ratu menegaskan. Kang Darman lalu kembali dan segera menuju kediaman Mbah. "Apa uang dan kekayaanmu saat ini belum cukup Darman?" tanya Mbah. "Dahulu semua orang hampir memakiku, jangankan sekedar berbincang. Melihatku pun orang-orang seperti melihat kotoran Mbah," jawab Kang Darman. Kang Darman lalu menjelaskan keinginannya untuk mempunyai nama besar dan jabatan agar semua orang tahu sekarang Kang Darman bukanlah Kang Darman yang terhina. Kang Darman lalu pamit pulang kepada Mbah. Di perjalanan Kang Darman pun mampir di sebuah restoran untuk mengisi perutnya yang kosong.
Wah, sungguh kebetulan Pak Darman, dunia ini ternyata sempit hingga kita bisa bertemu di sini, ucap seseorang mengagetkan Kang Darman. Loh, bukannya kamu? Tanya Kang Darman. Kang Darman sangat kaget melihat sosok di depannya. Ya, Bima sekarang ada di hadapannya saat ini. Tak lama kemudian mereka berbincang ke sana kemari seperti dua orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Hingga satu waktu Bima berkata kepada Kang Darman, motif pembunuhan Kiki masih menjadi investigasi. Namun, kini aku mengarah kepada satu orang tersangka, Pak Darman, ucap Bima. Kang Darman terdiam dengan diiringi sedikit rasa takut. Namun, Kang Darman yang kini kaya raya dapat menepis rasa takutnya menjadi sebuah pertanyaan tantangan baginya. Itu adalah berita yang bagus, aku harap pembunuhnya dapat segera ditemukan. Saya selaku bos dari Kiki turut sedih akan kepergiannya, jawab Kang Darman tersenyum. Bima lalu memandang Kang Darman beberapa waktu dan berkata, tentu saja ini adalah berita yang baik Pak Darman. Karena, aku lihat Pak Darman adalah orang yang sangat bahagia. Namun Bapak pikir kebahagiaan itu akan ada selamanya? Apa maksudmu? Tanya Kang Darman. Bima lalu tak melanjutkan pertanyaannya dan hanya tersenyum lalu berpamitan kepada Kang Darman. Lalu berjalan hingga meninggalkan Kang Darman. Siapa dia berani berkata seperti itu? Apa dia pikir dia pahlawan? Sangat sok sekali polisi itu, ketus Kang Darman. Dengan wajah yang masih terlihat marah, Kang Darman pun pergi untuk kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah. Setibanya di rumah, Kang Darman lalu masuk. Tapi, entah kenapa rasa panas tiba-tiba dirasakan oleh tubuh Kang Darman kala itu. Sial, kenapa badanku ini, ucap Kang Darman. Sambil membuka baju, rasa panas semakin bertambah tak kala Kang Darman mendekati kamarnya. Lalu, Kang Darman pun membuka pintu kamar dan mendapati Lastri yang tengah membaca kitab suci Al-Quran. Kurang ajar, ucap Kang Darman sambil mendorong Lastri yang tengah membaca Al-Quran. Astagfirullah, Kang Akang, kenapa Kang? Tanya Lastri keheranan. Diam kamu Neng, jangan pernah kau baca itu lagi di kamarku ini, bentak Kang Darman. Eling Kang, eling, ini Al-Quran, kenapa Akang menjadi seperti ini? Tanya Lastri. Kang Darman sudah diselimuti nafsu setan dan kehinaan akhlak. Lastri pun lalu dibanting dan dipukuli berkali-kali oleh Kang Darman. Terlihat Amin dan Wisnu mencoba membantu ibunya yang sedang dianiaya oleh Kang Darman. Bapak, hentikan Pak, ini ibu Pak, tangis Amin dan Wisnu menemani perkataan mereka. Namun, semua tak bisa menghentikan keganasan Kang Darman. Amin dan Wisnu juga ikut terseret ke dalam kebejatan Kang Darman. Terlihat Amin terpukul oleh Kang Darman dan Wisnu terdorong oleh Amin hingga kepalanya terbentur tembok hingga pingsan. Kang Darman lalu berhenti dan memandang Wisnu yang sedang tergeletak karena ulahnya. Maafkan Akang Neng, maafkan Bapak Amin, Wisnu lirih. Kang Darman merasa tak percaya semua ini telah dilakukan olehnya. Siapa kamu Kang? Tanya Lastri sambil memeluk Wisnu anaknya. Kang Darman lalu melangkah pergi meninggalkan mereka untuk sekedar mendinginkan pikirannya. Kenapa aku lakukan itu? Ucap Kang Darman kepada dirinya sendiri sambil melamun kosong. Letihan pikiran Kang Darman tiba-tiba membuat dirinya tertidur di tempat di mana Kang Darman bernaung. Kembalikan nyawa kami. Tega kamu Kang Darman. Bapak, kenapa Pak? Suara-suara tersebut terdengar oleh Kang Darman sehingga seketika Kang Darman